Perkenalkan, nama saya Niko Mengdiavika Sabarani, absen 24. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem administrasi kepegawaian. Sistem kepegawaian negara dibagi menjadi 3. Yang pertama ada integrated system, yang kedua ada spread system, yang ketiga unified system. Integrated system adalah sistem yang terintegrasi, merupakan sistem kepegawaian yang tersentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang kedua ada spread system, atau sistem yang terpisah, merupakan sistem kepegawaian yang seluruh kegiatan administrasi kepegawaiannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga ada unified system, atau sistem kesatuan, merupakan sistem kepegawaian ketika manajemen kepegawaiannya dilakukan oleh suatu lembaga di tingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan itu. Yang kedua ada memahami sistem administrasi kepegawaian. Yang pertama ada spelling system, adalah dalam sistem ini pengangkatan pegawai sesuai keanggotaan partai. Jabatan-jabatan diberikan rekan partai dengan tujuan mendapatkan kerjasama yang baik untuk meningkatkan prestasi. Contohnya, gubernur mengangkat sekretaris karena satu partai. Yang kedua ada nepotism system. Pengangkatan pegawai dalam sistem ini didasarkan atas hubungan kerabat, keluarga, atau saudara. Contohnya, seseorang direktur ingin mencari seorang sekretaris. Kebetulan ada 2 orang pelamar, yang satu keluarga dan yang satu lagi dari luar. Setelah itu yang ketiga ada patronage system, adalah sistem pengangkatan pegawai didasarkan atas keinginan untuk membantu orang tersebut. Contohnya, seseorang diangkat menjadi sekretaris karena memiliki hubungan keluarga. Yang keempat ada merit system, adalah pengangkatan pegawai dalam sistem ini didasarkan atas kemampuan atau kecapakan personal untuk yang mengisi. Contohnya, suatu instansi sedang mengadakan pemilihan pegawai. Yang terakhir ada career system. Sistem ini merupakan hasil evaluasi dari sistem pengangkatan pegawai sebelumnya. Pengangkatan pegawai dalam sistem ini didasarkan atas kecapakan personal. Setelah itu ada kriteria sistem merit. Sistem ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan. Yang kedua, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja. Yang ketiga, pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka. Dan yang terakhir, memiliki manajemen karir, antara lain perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana sukses yang diperoleh dari manajemen talenta. Setelah itu ada sistem merit awal. Reformasi birokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik untuk mendukung reformasi birokrasi. Tata kelola kepegawaian Indonesia awalnya menekan pada hak dan kewajiban individu pegawai. Kini, pemerintah melalui undang-undangnya akan mulai mengubah tata kelola kepegawaian dengan sistem merit. Berikut adalah soal dan jawaban remedial. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan merit system dan patronage system. Merit system adalah pengangkatan pegawai dalam sistem ini didasarkan atas kemampuan atau kecakapan personal orang yang mengisi. Contohnya, suatu instansi sedang mengadakan pemilihan pegawai. Yang kedua ada patronage, adalah pengangkatan pegawai didasarkan atas keinginan untuk membantu orang tersebut. Contohnya, seseorang yang diangkat menjadi sekretaris karena memiliki hubungan keluarga. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan unified system dan spread system. Unified system adalah kesatuan, merupakan sistem kepegawaian ketika manajemen kepegawaiannya dilakukan oleh suatu lembaga di tingkat nasional yang khususnya dibentuk untuk keperluan itu. Dan spread system adalah sistem yang terpisah, merupakan sistem kepegawaiannya yang seluruh kegiatan administrasi kepegawaiannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga ada sebutkan 4 contoh pejabat negara. Yang pertama ada presiden dan wakil presiden. Yang kedua ada ketua, wakil, dan anggota majelis permusyawaratan rakyat. Yang ketiga ada ketua, wakil, dan anggota dewan perwakilan rakyat. Dan yang terakhir ada ketua dan wakil Mahkamah Konstitusi serta hakim
konstitusi. Soal keempat ada jelaskan dan berikan contoh spoiler system. Spoiler system adalah sistem pengangkatan pegawai sesuai dengan keanggotaan partai. Jabatan-jabatan diberikan kepada rekan partai dengan tujuan mendapatkan kerjasama yang baik untuk meningkatkan prestasi. Contohnya, gubernur mengangkat sekretaris karena satu partai. Terakhir ada jelaskan dan berikan contoh nepotism system. Nepotism system adalah pengangkatan pegawai dalam sistem ini didasarkan atas hubungan kerabat, keluarga, atau saudara. Contohnya, seorang direktur ingin mencari seseorang sekretaris, kebetulan ada 2 pelamar yang satu dari keluarga dan satu dari orang lain atau dari luar. Sekian video penjelasan dari saya Vika, absen 24, mengucapkan terima kasih.